Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi atau mereview kembali materi mengenai komunikasi dan struktur organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Halo semua, perkenalkan nama aku Asma Karisma. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Lintung. Halo, aku Indila Nur Aprila. Halo, aku Nabila Fauzia. Halo semua, aku Naila Fajriyanti Bahtiar. Halo, nama aku Puji Nuraini. Hai, aku Tilita Tika. Halo, perkenalkan saya Muhammad Sadiasa. Pengertian komunikasi menurut Ani Muhammad 2009 bahwa komunikasi sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Lalu selanjutnya ada peran komunikasi dalam organisasi. Peran komunikasi dalam organisasi sangat krusial dan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, membangun iklim organisasi. Komunikasi yang efektif membantu menciptakan iklim organisasi yang positif. Yang kedua, pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi dalam organisasi melibatkan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan, baik dalam kelompok, formal maupun informal. Yang ketiga, koordinasi kegiatan. Komunikasi berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan dan peran-peran yang berbeda dalam organisasi. Jadi penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Lalu keempat, membangun saling pengertian. Tujuan utama dari komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian antara anggota. Lalu kelima, ada pengaruh terhadap perilaku, struktur organisasi, dan cara komunikasi yang diterapkan dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Lalu yang terakhir, inovasi dan kreativitas. Komunikasi yang baik juga mendukung inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Selanjutnya ada strategi komunikasi organisasi. Strategi komunikasi organisasi adalah rangkaian aktivitas sistematis yang memungkinkan Anda memahami audiens dan tujuan, serta mengidentifikasi saluran dan suara yang efektif di seluruh saluran tersebut untuk mendorong dan mempertahankan perilaku tertentu. Strategi komunikasi suatu organisasi terdiri dari ANS 3, yaitu untuk memastikan pemahaman bahwa komunikasi memahami pesan yang diterimanya. Yang kedua, untuk menjalin penerimaan, yaitu bagaimana penerimanya harus dikembangkan agar pesannya tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat diterima. Yang ketiga, ada motivasi bertindak, yaitu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan motivasi mengubah perilaku. Hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama, hambatan teknis, di mana hambatan yang terjadi karena keterbatasan pada fasilitas dan peralatan komunikasi yang dapat menghambat proses penyampaian informasi. Contohnya sebagai berikut. Saya Bu yang mau nanya. Ya koleksi. Ya melek. Ya gimana ya? Nah, itulah tadi contoh dari hambatan teknis. Selanjutnya yang kedua ada hambatan semantik, di mana hambatan itu terjadi ketika pesan tidak dapat disampaikan dengan jelas karena perbedaan makna kata atau istilah. Contohnya sebagai berikut. Bukan nangis. Ini ngakak loh, karena tadi banyak orang. Nah, itulah tadi contoh dari hambatan semantik. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga ada hambatan manusiawi, di mana hambatan manusiawi adalah hambatan yang terjadi karena faktor-faktor seperti perasaan, pandangan pribadi, serta kemampuan atau
ketidakmampuan seseorang dalam mendengar dan berbicara. Contohnya sebagai berikut. Yuk, tau gak sih kemarin gue beli es krim yang dia di Momoyo, beli es krim yang gede itu loh, lo tau kan? Itu rasanya enak banget. Ayo ini. Halo. Kantin yuk, kantin. Ayo. Apaan sih? Tiba-tiba datang-datang kalian minta ke kantin? Marah. Kayak kantin. Apaan sih, gak jelas banget sih. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dan contoh dari hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Kemudian ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah desain yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Terdapat berbagai model struktur seperti fungsional, divisional, matriks, dan hybrid. Seperti model memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi kinerja organisasi. Misalnya, struktur fungsional mengelompokkan pekerjaan berdasarkan spesialisasi, sedangkan struktur matriks menggabungkan dua atau lebih struktur untuk meningkatkan fleksibilitas. Memilih struktur yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Terdapat 6 jenis struktur yang umum digunakan. Yang pertama itu ada struktur organisasi divisional. Jadi struktur ini tuh mengelompokkan berdasarkan kesamaan seperti produk, layanan, atau lokasi, dan biasanya digunakan di perusahaan besar. Yang kedua itu ada struktur organisasi fungsional. Struktur ini membagi pekerjaan berdasarkan fungsi manajemen yang ada, sehingga setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Struktur ini menggabungkan beberapa elemen dari struktur fungsional dan divisional, yang dimana karyawan memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan atasan proyek. Yang keempat ada struktur organisasi jaringan. Struktur ini lebih fleksibel dan terdiri dari berbagai organisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga seringkali melibatkan outsourcing. Yang kelima ada struktur organisasi tim. Nah, dalam struktur ini tim dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu dan anggota tim memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada struktur organisasi flat atau datar. Struktur ini memiliki sedikit lapisan manajemen sehingga memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan organisasi dalam komunikasi. Ya tentu kalau kita masuk organisasi pasti kan kita mempunyai hubungan, yaitu antara pemimpin dan karyawan. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari hubungan komunikasi dalam organisasi. Saya akan menjelaskan satu-satu contoh dari masing-masing hubungan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada hubungan vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Nah, maksudnya dari hubungan ini apa? Nah, saya di sini akan menjelaskan maksud dari hubungan vertikal dari atas ke bawah itu dari atasan hingga karyawan. Jadi informasi yang diberikan oleh atasan, seperti contohnya ketua organisasi, itu dia akan menyampaikan sebuah informasi kepada bawahannya, ya karyawannya itu. Berikut contohnya. Mas. Ya Bu. Nanti ini tolong sampaikan ke Bu Manajer ya. Ya, baik. Thank you ya. Tapi boleh saya bawa? Oh iya. Silakan. Ya, tadi adalah contoh dari komunikasi vertikal dari atas ke bawah. Lalu yang kedua ini ada jenis yang kedua, yaitu sama vertikal juga. Namun bedanya ini arahnya dari bawah ke atas. Jadi sebagai contohnya, ketika bawahan sudah menerima perintah dari atasan, lalu si bawahan ini akan membuat laporan ke atasannya. Jadi ini arusnya dari bawah ke atas. Ikut ada contohnya. Maaf, ini tadi sudah konfirmasi ke manajer kalau ada perubahan data bagian ini. Tadi udah konfirmasi sih sama manajer, dia tinggal diubah aja datanya. Kasih ya. Iya, boleh saya tinggal dulu. Ayo, silakan. Ya, itu adalah contoh komunikasi vertikal dari bawah ke atas. Lalu yang terakhir selanjutnya ada horizontal. Jadi maksud komunikasi horizontal ini yaitu komunikasi yang sejajar, yaitu satu arah
sejajar. Yang maksud sejajar ini, jadi ketika manajer dalam suatu perusahaan itu dia akan berkomunikasi dengan manajer lainnya. Yang berikut adalah sebuah contoh. Halo Kiki. Oh iya, Pak Bagus, ada apa? Ini loh, saya baru bikin project kemarin baru buat saya. Ini project yang mau saya ajuin ke perusahaan ini, gimana kira-kira projectnya? Oh, bagus kan? Bagus, boleh. Berarti kita bisa launching ya projectnya ya? Iya, bisa. Kesimpulannya adalah komunikasi dan struktur organisasi menyoroti bahwa keduanya memiliki peran dalam efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Struktur organisasi yang jelas membantu menentukan saluran komunikasi yang tepat, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat. Komunikasi yang baik pada gilirannya memperkuat struktur organisasi dengan memastikan bahwa semua anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka. Ketika komunikasi dan struktur organisasi berjalan selaras, organisasi akan lebih beradaptasi terhadap perubahan dan mencapai tujuan strategisnya secara optimal. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 4. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari bahasa ataupun dari segi video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.